Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelita Dwi Mutiara dari kelas 11 MP3 dari absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi perjalanan bisnis yang telah saya lakukan sebagai bagian dari tugas pembelajaran. Perjalanan bisnis ini mencakup 3 tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan secara profesional. Mulai dari penyusunan jadwal keberangkatan, penentuan tujuan kunjungan, menghadiri konferensi dan pameran internasional, hingga observasi langsung di berbagai pusat kuliner dan destinasi budaya di Jepang dan Korea Selatan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan tersebut secara lengkap, serta memaparkan hasil yang telah diperoleh selama pelaksanaan perjalanan bisnis. Berikut adalah laporan perjalanan bisnis selengkapnya. Setelah mendapat pengarahan dari pimpinan, tugas saya sebagai sekretaris yang pertama adalah membuat surat tugas. Surat tugas adalah dokumen resmi yang dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk memberikan penugasan kepada seseorang pimpinan untuk melakukan perjalanan bisnis yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 17 November 2025 dengan tujuan untuk melakukan kunjungan konferensi bisnis produk cookies dan kuliner Asia di Jepang yang bertempat di Tokyo International Forum, Jepang. Surat tugas yang kedua berisi penugasan kepada pimpinan untuk melakukan kunjungan konferensi bisnis produk cookies dan kuliner Asia di Korea Selatan pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 yang bertempat di COEX Convention and Exhibition Center, Seoul, Korea Selatan. Langkah selanjutnya adalah membuat surat perintah perjalanan bisnis. Surat perintah perjalanan bisnis atau SPPB adalah dokumen resmi dari perusahaan atau instansi yang berfungsi sebagai perintah dan persetujuan tertulis untuk melaksanakan perjalanan bisnis. Langkah selanjutnya adalah membuat lembar list perjalanan bisnis. Dalam lembar ini, saya mencantumkan seluruh dokumen yang wajib dibawa dari mulai surat tugas, paspor, tiket berangkat, tiket pulang, yellow card, fiskal, tiket booking hotel, uang saku, dan pakaian dinas. Kemudian, saya membuat dokumen eksternal perjalanan bisnis. Dokumen eksternal adalah dokumen yang dibuat oleh instansi terkait yang diperlukan untuk melakukan perjalanan bisnis. Dokumen ini meliputi yang pertama adalah paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah sebuah negara untuk warganya sebagai identitas dan izin melakukan perjalanan ke luar negeri. Dokumen ini berisi informasi diri seperti nama, tanggal lahir, dan foto, serta digunakan sebagai syarat untuk melewati imigrasi di bandara atau perbatasan negara lain. Yang kedua ada visa. Visa adalah izin masuk yang diberikan oleh negara tujuan kepada warga negara asing untuk masuk ke wilayahnya. Dokumen ini berfungsi untuk mengatur dan mengontrol pergerakan orang asing demi menjaga keamanan, dan biasanya berisi persetujuan untuk masuk, tinggal, atau meninggalkan negara tersebut dalam jangka waktu tertentu. Visa bisa berbentuk stiker atau cap di paspor atau dalam bentuk elektronik atau e-visa. Yang ketiga ada yellow card. Yellow card atau kartu kesehatan ini biasanya dikeluarkan oleh otoritas kesehatan pemerintah dan digunakan untuk memantau dan merekam informasi tentang vaksinasi yang telah diterima oleh seseorang, seperti vaksinasi melawan penyakit demam kuning, polio, dan lain-lain. Yang keempat ada fiskal. Fiskal adalah segala urusan yang berkaitan dengan pajak atau pendapatan negara. Secara umum, fiskal mengacu pada kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara, terutama melalui pengaturan pendapatan seperti pajak dan pengeluaran belanja pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan lapangan kerja.
Langkah berikutnya adalah melakukan pemesanan tiket pesawat. Pada perjalanan kali ini, saya memesan tiket penerbangan dari Jakarta menuju Jepang dengan maskapai Garuda Indonesia, kelas Business. Keberangkatan dijadwalkan pada hari Minggu, tanggal 16 November 2025, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta. Penerbangan ini akan tiba di Bandara Jepang pada hari Senin tanggal 17 November 2025 pukul 08.50 waktu setempat dengan total durasi perjalanan sekitar 7,5 jam. Dengan memilih Garuda Indonesia Business Class, perjalanan menjadi lebih nyaman, mulai dari fasilitas kabin yang luas, layanan makanan premium, hingga prioritas check-in dan boarding. Setelah tiket berhasil dipesan, maka seluruh rangkaian perjalanan bisnis dapat tersusun dengan lebih rapi. Setelah menyelesaikan pemesanan tiket ke Jepang, saya langsung memesan tiket menuju Korea Selatan. Saya memesan penerbangan Japan Airlines kelas Business untuk kenyamanan selama perjalanan. Penerbangan dijadwalkan pada hari Selasa 18 November 2025 pukul 19.30 waktu Jepang. Pesawat akan tiba di Bandara Korea Selatan pada pukul 22.05 waktu setempat dengan total durasi perjalanan sekitar 2 jam 35 menit. Dengan Japan Airlines Business Class, perjalanan terasa lebih tenang dan nyaman berkat kursi yang luas, pelayanan ramah, serta fasilitas premium yang mendukung kebutuhan perjalanan bisnis. Setelah memesan tiket untuk ke Korea Selatan, saya memesan tiket perjalanan kembali ke Indonesia yang dilakukan pada hari Jumat 21 November 2025. Saya menggunakan maskapai Garuda Indonesia kelas Business untuk pengalaman penerbangan yang lebih nyaman. Pesawat berangkat dari Korea Selatan pada pukul 10.35 waktu setempat dan tiba di Jakarta pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Penerbangan ini menempuh durasi selama 7 jam 25 menit. Dengan fasilitas Garuda Indonesia Business Class, perjalanan pulang terasa lebih nyaman dan menyenangkan, mulai dari kursi yang luas, layanan premium, hingga pengalaman terbang yang lebih tenang. Setelah semua pemesanan tiket pesawat selesai, saya melanjutkan pemesanan tiket akomodasi. Saya memesan tiket akomodasi di Jepang dengan Hotel Shinjuku Washington Hotel, Tokyo, untuk tanggal 17 hingga 18 November 2025 selama 1 malam. Saya memilih tipe single room yang sudah termasuk sarapan. Hotel ini berlokasi strategis di kawasan Shinjuku sehingga memudahkan mobilitas selama berada di Tokyo. Setelah pemesanan tiket akomodasi di Jepang telah selesai, saya melanjutkan pemesanan tiket akomodasi untuk di Korea Selatan. Saya memesan Sila Stay Samsung Coex Center Seoul untuk tanggal 19 hingga 21 November 2025. Saya juga memilih tipe kamar yang sama dengan akomodasi di Jepang, yaitu tipe single room dengan fasilitas harapan. Lokasinya berada di area bisnis utama Seoul sehingga mudah menjangkau berbagai kegiatan selama perjalanan bisnis. Dan ini adalah dokumen eksternal bukti pemesanan tiket pesawat dan tiket akomodasi selama melakukan perjalanan bisnis dari tanggal 16 hingga 21 November 2025. Langkah selanjutnya, saya membuat jadwal kegiatan perjalanan bisnis ke Jepang dan Korea Selatan untuk menghadiri konferensi bisnis produk cookies dan kuliner serta kunjungan pameran kuliner Asia di Jepang dan Korea Selatan. Jadwal-jadwal ini yang saya buat agar kegiatan pimpinan saya lebih terperinci dengan jelas.
Setelah menyusun jadwal, saya menyusun tempat wisata yang akan dikunjungi pimpinan selama perjalanan bisnis ke Jepang dan Korea Selatan pada tanggal 16 sampai 21 November 2025. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 17 November 2025 pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Jepang, pimpinan mengunjungi tempat wisata Tokyo Disneyland, Jepang. Tokyo Disneyland adalah taman hiburan pertama Disney yang berada di luar Amerika Serikat, terletak di Tokyo Disney Resort, Urayasu, Prefektur Chiba, Jepang. Taman ini dikenal dengan pesona klasik Disney, kastil Cinderella, dan 7 area bertema yang menawarkan berbagai wahana, atraksi, parade, restoran, serta toko-toko souvenir. Pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 pukul 13.30 sampai dengan 17.00 waktu Jepang, pimpinan mengunjungi kuil Buddha kuno Asakusa Sensoji, Tokyo, Jepang. Asakusa Sensoji adalah kuil Buddha kuno yang terletak di distrik Asakusa, Tokyo, yang juga dikenal sebagai kuil tertua di Tokyo dan salah satu yang paling penting. Kuil ini didedikasikan untuk Canon Bodhisattva Ulas Asih dan menjadi salah satu situs keagamaan yang paling banyak dikunjungi di dunia. Yang ketiga, pada hari Rabu 19 November 2025 pukul 13.00 sampai dengan 17.00 waktu Korea Selatan, pimpinan mengunjungi tempat wisata Myeongdong Street, Seoul, Korea Selatan. Myeongdong adalah sebuah distrik perbelanjaan dan wisata utama di Seoul, Korea Selatan yang terkenal dengan berbagai macam toko, kuliner, jalanan, dan produk kecantikan. Kawasan ini ramai dikunjungi oleh wisatawan dan penduduk lokal untuk berbelanja berbagai macam barang, mulai dari fashion, kosmetik, hingga souvenir, sambil menikmati berbagai jajanan kaki lima yang lezat. Pada hari Kamis 20 November 2025 pukul 13.00 sampai 17.00 waktu Korea Selatan, pimpinan mengunjungi tempat wisata Namsan Tower, Korea Selatan. Wisata Namsan Tower atau Seoul Tower adalah destinasi wisata ikonik di Seoul, Korea Selatan yang terletak di puncak Gunung Namsan. Menara ini awalnya adalah menara pemancar radio dan televisi, namun kini menjadi objek wisata populer yang menawarkan pemandangan kota Seoul dari ketinggian melalui dek observasi. Selain itu, Namsan Tower juga menawarkan berbagai atraksi, seperti spot gembok cinta yang romantis dari berbagai fasilitas seperti restoran serta kafe. Yang terakhir, pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 pukul 08.00 sampai dengan 09.45 waktu Korea Selatan, pimpinan mengunjungi tempat wisata Pantai Gwangalli, Korea Selatan. Pantai Gwangalli adalah sebuah pantai berpasir halus di Busan, Korea Selatan yang terkenal karena pemandangan menakjubkan jembatan Gwangan-daegyeol yang melintang di atasnya. Pantai ini menawarkan kombinasi antara keindahan alam, berbagai aktivitas pantai, dan kehidupan malam yang semarak dengan banyaknya restoran, kafe, dan bar di sepanjang pantainya.
Selanjutnya yaitu menyusun laporan kegiatan perjalanan bisnis dan laporan keuangan. Laporan perjalanan bisnis biasanya berisi hasil kegiatan yang telah dilakukan selama melakukan perjalanan bisnis, serta permasalahan dan saran. Laporan keuangan biasanya terdiri dari rincian biaya seperti pembelian tiket pesawat, biaya kamar hotel, serta biaya taksi selama 5 hari perjalanan bisnis. Tidak hanya itu, biasanya laporan keuangan juga meliputi kwitansi serta bukti pembayaran kas.